wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimina farhatani, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah sampai di 11 Ramadan 1445 Hijriah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, tak lupa kami selaku khatib mengajak kepada kita semua, terutama kepada diri saya pribadi dan kepada hadirin sekalian, untuk kita sama-sama kembali meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni dengan melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa saja. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ibadah puasa kita yang kita laksanakan pada hari ini itu juga untuk mendapatkan derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan semulia-mulianya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amali bini Adam yuda'ahu amsalihah ila sami'ati di'fan la kullu amali bini Adam aslu amsalihah isla sami'ati di'fan. Qala Allah ta'ala azza wa jalla illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi yuda'u sahwatan wa ta'amun min ijli. Setiap anak Adam di bulan Ramadan ini akan mendapatkan, setiap amalannya akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan menjadi 10 bahkan 700 kali lipat. Satu pahala, satu amalan akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Illa shaum, kecuali saum. Karena saum itu, puasa itu adalah untukku, kata Allah. Karena mereka mampu menahan laparnya, mampu menahan hausnya, mampu menahan hajatnya, nafsunya kepada istri-istri mereka yang sah. Karena aku, kata Allah, sehingga aku sendiri yang akan memberikan ganjaran atas puasa mereka. Ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan daripada bulan Ramadan yang mulia ini. Satu,
amalan diganjar sampai 700 kali lipat. Hari ini kita berbuat mengucapkan subhanallah sekali, berzikir sekali, maka di luar bulan Ramadan kita harus berzikir sampai 700 kali lipat. Hari ini kita sholat satu kali, sholat wajib, maka di luar bulan Ramadan kita harus sholat sebanyak 700 kali lipat. Maka marilah kita sama-sama untuk meraih daripada kemuliaan bulan suci Ramadan ini dengan berlomba-lomba meningkatkan amal ibadah kita selain daripada puasa yang kita laksanakan pada saat ini. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan derajat ketakwaan kita, untuk meraih daripada Ramadan yang mulia ini, tentu bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Seluruh anggota tubuh kita harus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, menahan diri. Mulut kita tahan dari berbicara dari hal-hal yang tidak benar, dari hal-hal yang berbohong. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, barang siapa tidak meninggalkan berbohong dalam bulan Ramadan, maka aku tidak membutuhkan puasanya. Saya tidak membutuhkan puasanya, kata Allah. Mata kita dilarang untuk kita tahan untuk melihat hal-hal yang bermaksiat, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang mata-mata maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Telinga kita demikian juga. Telinga kita tahan jangan sampai mendengar perkataan-perkataan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh anggota tubuh kita, tangan kita tahan jangan sampai tangan kita ini berbuat hal-hal, memegang hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaki kita jangan sampai kita langkahkan ke tempat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah untuk mencapai derajat kesempurnaan daripada bulan Ramadan ini. Jangan sampai karena hanya menahan lapar saja, hanya menahan haus saja di bulan Ramadan, tetapi yang lain kita tidak tahan. Termasuk di dalamnya berkata-kata kasar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita berkata-kata kasar di dalamnya, berteriak-teriak, berbohong, berkata dusta di dalamnya, bahkan menggibah di dalam bulan Ramadan. Karena orang-orang yang bergibah ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah orang yang membawa amal ketika datang di hari kemudian, tetapi sesungguhnya dia bangkrut. Dia bawa pahala sholat yang banyak, dia bawa pahala puasa juga yang banyak, dia bawa pahala zikir yang banyak, tetapi ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, hilang semua pahalanya itu, diberikan kepada orang-orang yang senantiasa dia gibah di hadapan teman-temannya atau orang lain. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kesempurnaan daripada bulan Ramadan. Hati kita senantiasa, hati kita ini kita jaga untuk senantiasa jangan sampai berkeinginan dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang berpuasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, memiliki dua kebahagiaan. Lis-shaimina farhatan, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama ketika akan berbuka puasa. Sangat bahagia kita ketika akan berbuka puasa. Di hadapan kita ada makanan yang banyak, minuman yang berbagai macam, namun yang bisa masuk ke dalam mulut kita hanya berapa saja, tetapi kita di depan kita dikumpul berbagai macam makanan. Sebentar lagi haus akan hilang, sebentar lagi lapar akan hilang. Namun hadirin mata Allah Subhanahu wa taala, setelah kita makan 1-2 biji makanan, kita minum 1 gelas minuman, hilang semua kebahagiaan itu, sirna semua kebahagiaan itu. Maknanya apa oleh alim ulama, bahwa kebahagiaan dunia ini hanya sebentar saja, tidak sampai 5 menit kebahagiaan dunia. Di tempat itu kebahagiaan hakiki yang ada, yakni pada sore hari terdapat sebuah tempat yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat itu adalah, waktu itu adalah waktu yang sangat diridhoi untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu kita
Panjatkan doa-doa kita, doa-doa pribadi kita ataupun doa-doa seluruh umum kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan yang kedua yakni kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Farhatun indah fitri. Yakni bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berpuasa memiliki sebuah pintu surga yang khusus. Inna fil jannati la'ayyakula la'uriyan. Yadkhuluni bersurga ila yawmal qiyamati la yadkhulunhu abadan. Bahwa orang yang berpuasa ini ketika di akhirat memasuki pintu surga khusus namanya Babur Rayyan. Babur Rayyan ini dimasuki untuk orang-orang yang berpuasa saja. Ketika habis orang yang berpuasa, maka tidak ada lagi orang lain yang bisa memasuki daripada pintu Babur Rayyan ini. Walaupun kita memiliki banyak sholat, kita memiliki banyak sedekah, dan kita memiliki banyak hal-hal amalan-amalan lain, tetapi Babur Rayyan ini cuma diperuntukkan untuk orang-orang yang berpuasa saja. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh ketika berpuasa, beliau adalah orang yang dermawan. Tetapi ketika bulan Ramadan, beliau lebih dermawan lagi, meningkatkan sedekahnya kepada orang-orang yang tidak mampu. Maka kita patut contoh bahwa hari ini kita berpuasa untuk meraih kesempurnaan ibadah puasa kita, maka kita tingkatkan juga amal-amal sedekah kita kepada orang lain. Karena setiap kita memberikan satu, man ja'a bil hasani falahu asru amsaliyah. Satu kita berikan, maka akan mendapatkan 10. Ini bagi orang yang memberi satu. Ini di luar bulan Ramadan. Nah, apatah lagi ketika di dalam bulan Ramadan, tentu seluruh amalan kita akan dikalikan menjadi 700 kali lipat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa taqabbala minna minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Sudah.